Iya, jadi kalau sekarang kan udah pakai tab ya pencatatannya Pak, sistem pencatatannya harapannya kan untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang tadi Pak, biar tali seatnya nggak basah, nggak pucel, itu pakai tab itu. Dan lebih saya pikir lebih mewakili dari segi apa ya, keterwakilan karena mulai dari hutan lantring, hutan tanaman, mangrove dan kemudian yang awalnya itu saya memang berpikir pada saat PSP itu yang jarak antar cluster 10 kilo itu pasti ada yang dilewati di antara 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Betul. Padahal itu harus ada keterwakilan. Iya, karena begitu kita keluar dari lokasi, begitu dapat sinyal langsung kirim, kita terima. Jalannya langsung matang, Pak. Kalau dulu kan harus kita input manual di Excel, kita olah, kita cari volumenya dan sebagainya. Kalau sekarang begitu keluar dari hutan, deketinnya langsung jadi. Saya di komplek-komplek Seloria ini, jadi pendidikan masyarakat yang dulu sudah pernah selesai, ini sudah kita eksekusi. Apa yang bisa ditanam saja, ada yang tidak bisa segera ditanam. Dengan tanah ataupun National Forest Monitoring System. Kebijakan 1BK ini boleh dikatakan menjadi utama. Jumpa lagi dalam Bincang Plano, saya Dwi Hadi Susanto dari IPSDH. Kita akan mendengarkan pengalaman teman-teman dalam melaksanakan inventarisasi hutan nasional. Saya Eko dari PPKH 2 Palembang, dulunya IPSDH juga, satu angkatan Bapak Dwi. Kurang untung nggak putih? Loh beda dong, masih muda saya. Ya, lanjut. Oke, saya Katarina Ganis dari BPK HTL Wilayah 11 Yogyakarta. Wilayah kerja kami ada di 6 provinsi di Jawa dan Madura. Itu ada dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasdik dari BPK HTL Wilayah 16 Palu, khusus untuk wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Sakit Bapak Dwi, kenapa lu ya? itu dah. Ayo aja. Saya Rizky, saya dari BPK HTL wilayah 5 Bandar Galuh. Wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Satu aja, Pak. Wah, Tiga banyak-banyak. Kalimantan dan Selatan. iya. Banjarmasin. Keliru sama Banjarbaru. Oke, kalau benar Pekanbaru salah. Pekanbaru, Banjarbaru. Banjarbaru. Ini. Karena ada yang pernah nyasar ke Pekanbaru. Nah, jadi teman-teman ini kan kalau kita generasi cluster enumerasi, kalau mereka generasi inventarisasi hutan nasional. Kira-kira pengalaman pertama dulu apa? Mbak Ganis dulu apa Mas tadi? Mbak Ganis ya? Pengalaman IHN. IHN pertama kali itu tahun 2014. Jadi waktu itu saya masih jadi CPNS nih Pak. Saya pertama kali IHN itu di Taman Burung Mas Sigit Karembi, itu di daerah Jawa Barat. Itu di sana saya cewek sendiri Pak. Jadi kan yang lainnya yang rekan kerja kami dari kantor itu bapak-bapak juga, terus yang bantu lapangan, terus semuanya juga bapak-bapak semuanya sih di sana. Jadi dari itu pengalaman pertama untuk ngecamp di seperti gubuk gitu Pak, di sebelum masuk kawasan Taman Burunya itu. Itu sih Pak, itu pertama kali banget itu dari sepanjang kuliah praktikum. Itu baru itu juga saya mandi di lapangan gitu dengan segala tetek bengek, perlengkapan dan peralatan dan kerempongannya, apalagi cewek ya Pak. Buang sendiri itu ya? Iya. Mancing-mancing ini bukannya. Cerita mandi soalnya. Tahu aja kita penasaran. Mas Horor itu. Nah, lanjut yang coba. Kalau saya Pak, pengalaman klaster enumerasi pertama tahun 2015 di Kabupaten Lubuk Banggai. Memang perjalanan untuk sampai ke lokasi itu cukup jauh dengan medan yang lumayan curam di Sulawesi Tengah. Untuk sampai ke lokasi atau di klaster atau biasa disebut T2 itu harus ditempuh kurang lebih 3 hari. Harus bermalam pada beberapa pos atau beberapa titik, tapi ya harus flying camp. Jadi memang berpindah-pindah sampai perjalanan 3 hari baru kami tiba di titik cluster yang enumerasi. Ada potensinya itu? Potensi cukup besar kalau di Sulawesi Tengah, Pak. Karena di sana kan hutannya masih cukup bagus karena kondisi topografi, jadi tingkat kerawanan masih kurang karena masih jauh dari akses. Pemukiman. Terjaga lah.
Kalau Banjar? Kalau saya pertama kali kegiatan inventarisasi hutan nasional itu tahun 2018 kok. Karena saya dulu CPNS-nya 2018, jadi pada waktu itu plotting pertamanya pada akhir tahun 2018 saya. Untuk plotting lokasinya saya dapat di Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah yang waktu itu Masih gabung dulu ya? belum Pak, sudah beda sendiri. Ya beda sendiri dan waktu itu terbantuan tenaga. Kebetulan waktu itu Pak Eko masih di Palangkaraya Pak ya? Masih 30 kita. Waktu itu dapat di Kabupaten Katingan dengan tutupan lahannya hutan lahan kering. Iya. Sama seperti Mbak Genis maupun Pak Tasdik, pengalaman pertama kali melaksanakan inventarisasi hutan dan langsung harus camping di lokasi flying camp. Waktu itu flying camp berhari-hari dengan segala keterbatasan. Saya ingat waktu itu untuk mencapai pusat klaster saya harus jalan kaki dari desa Pak. Jalan kaki dari perkampungan itu saya ingat saya berangkat pagi dari kampung mungkin sekitar jam 8 atau 9 dan baru sampai di titik pusat klaster itu sekitar jam 4 sore. Nah, sama dengan Mbak Genis tadi, saya harus flying camp di lokasi dengan segala keterbatasannya untuk mandi, kemudian mencuci, makan, minum, masak dan sebagainya semua dilakukan di sungai. Bentar, yakin mandi? Nggak percaya. Enggak. Biar musir nyamuk asli Pak. Aromanya itu biar musir nyamuk asli Pak. Tantangannya apa nih? Kalau di Yang dirasa berat. Kalau di Kalimantan saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Saya mungkin juga banyak yang tahu kalau di Kalimantan itu sahabat akrabnya adalah pacet. Sahabat akrabnya pacet karena memang masih hutan alam primer, jadi setiap hari bisa dipastikan ada pacet yang nempel di kaki. Saya pernah waktu itu sampai saya hitung Pak. Saya hitung pas balik ke camp sore-sore itu ada sekitar belasan. Mungkin ada sekitar 11 atau 12 pacet yang nempel di kaki saya. Itu mungkin ada yang. Nah, kalau macet ini ada pengalaman. Kalau ke lapangan, jangan sekali-kali nggak pakai celana dalam. Itu efeknya apa? Efeknya kalau nempel di tempat yang susah, masa minta tolong teman dilepasin? Itu tantangan. Bagaimana pernah? Bahkan pernah ngalamin yang aneh kayak gitu. Oh, pacet mah sering Pak. Jadi sampai oh ya di mana-mana Pak. Di mana-mana tapi aman sih Pak. Daerah-daerah aman. Kenapa Pak? Iya, Jawa Barat itu Pak. Jadi kalau tadi tantangannya selain pacet, cuaca Pak. Kalau saya tuh paling sedih dapat surat tugas enumerasi kalau pas musim hujan. Itu kok tiap hari hujan, dari pagi sampai sore kerja hujan. Jadi kayak ngambil data pun harus yang pakai payung lah, pakai raincoat lah untuk nutupin tali seatnya, untuk alat-alatnya juga kadang kan berembun kemasukan air gitu-gitu sih Pak. Memperlambat kerja juga itu. Mau tidur juga kadang. Saya pernah itu Pak, camp saya pas hujan deras banget, terus sekitarnya itu ada sungai gitu Pak. Hujan angin sampai atapnya keangkat. Tuh kasihan sih Pak. Enggak Pak, lagi tidur Pak malam itu. Kami dalam itu udah kayak yang takut banget itu kan ke bawah angin sampai hanyut di sungai gitu Pak. Memang angin atau ada Angin Pak, angin, bener-bener angin karena itu campnya ada di pinggir sungai besar dan daerahnya terbuka kan Pak, dekat persawahan gitu. Terus sampai satu rekan kami pas kami kehujanan tuh dia masih tidur gitu, terus ya jahat sih Pak, kami bukannya bangunin malah kami ketawain gitu. Nah, itu yang betul. Kalau di lapangan itu jadi teman jadi hiburan. Kalau ini kita strike, jadi kita korban. Nah, Kaget sih. kan itu cerita nanti kalau udah di lapangan di kantor. Kan? itu seru-serunya. Itu semuanya di situ. Serunya di situ. Kalau yang, ini tadi kan Mbak Ganis kan nyebut bisnis, Pak. Bapak dulu ya nyebut bisnis. Iya, itu dah. Biasanya kalau bisa pengamanan hutan itu biasanya orang mengalihkannya menyimpan dupa di situ. Tapi tujuannya mengamankan hutan, bukan menyembah. Nah, kalau misalkan pengalaman mistis sebetulnya ada pernah ngalamin? Nah ini. Kalau saya di Sulawesi Tengah itu ada semacam pantangan pamali, macam kalau kita ke hutan nggak boleh
itu nyuci lang itu langsung di sungai. Langsung. Nggak boleh panci. Jadi airnya diangkat ke daratan. Baru dicuci di atas. Dia nggak boleh badan kotor itu langsung dibilas di sungai. Pantangan itu ya. Jangan ada ikan asin juga nggak boleh langsung. Tidak boleh pangkal ikan asin ya. Udang juga. Oh, sama kayak di Kalimantan ya Pak. Ya, pantangan semua. Tapi pengalaman yang terus ada gangguannya gitu? Kalau gangguan langsung saya ke sayanya enggak, tapi ke anggota kayak ke Pernah terjadi seperti apa itu? kalau yang saya lihat dia sih di ini kalau istilah di hutan itu dialihkan, jadi dia keluar kayak pergi cari ikan di sungai, dia nggak balik, sudah hampir 5 jam, 6 jam setelah datang. Saya tanya kenapa selamat balik dong, saya diputar malu halus. Jadi jalannya itu ditutupi, padahal dia bilang cuma keluar dekat aja, keluar di pinggir camp nyari-nyari kan, pas balik itu dia muter aja di rumah. Makanya Tapi aman aja ya gitu? ya mana aja lah. Pokoknya happy ending lah yang penting ya. Dan sampai sini ketemu. Sampai sini ketemu. Kalau di Kalimantan belum pernah malah ya? Alhamdulillah aman. Nah syukurlah, semoga aman selamanya. Tapi bisa pulang itu ya. Jadi nggak keliling-keliling kalau di Kalimantan. Terus Pak? Kalau prinsip saya Pak, di hutan itu yang penting kalau makhluk halus itu nggak terartinya ya kita antisipasi aja, kita banyak-banyak berdoa aja Pak. Tapi yang agak sulit itu kalau orang jahat atau binatang bisa, itu yang langsung, itu yang agak susah. Kita kangen, kalau sampai ya kita mungkin sama-sama bisa berdoa. Tapi kalau orang jahat itu binatang buas itu yang harus diantisip. Iya Bapak Sui, kalau makhluk halus nggak apa-apa. Apalagi kalau makhluk lembut ya. Iya. Halus Lembut. Iya, lembut. Nah kalau dari pengalaman ini pelaksanaan di lapangan, ini kan baru kejadian di lapangan. Pelaksanaan inventarisasi itu sendiri, Hambatannya atau apa, tantangannya apa? tata alat atau topografi. Iya, kalau tadi selain cuaca ya Pak ya, cuaca kan kadang ganggu kita untuk mengukur, terus alatnya juga kadang itu berembun dan lain sebagainya. Selain itu kalau terlalu panas juga ternyata alat-alat itu juga nggak bisa digunakan. Panas dalam artian terang ya Pak, jadi kan kita pakai laser meter, spiegel itu kan juga yang mengandalkan cahaya ya. Itu cahayanya benar-benar harus pas Pak, kalau terlalu terang atau terlalu gelap juga nggak bisa dipakai. Itu ternyata hambatan itu. Selain itu kalau di Jawa itu yang mungkin kata orang enak ya, akses enak apa-apa, tapi ternyata enggak. Kalau di dalam hutan ya Allah itu topografinya luar biasa Pak. Jadi Ini di Jawa Barat ya? Saya pernah Jawa. Oh iya. Kan pengalaman di Pulau. TU ya, bisa juga ya. mungkin kalau di Kalimantan lebih datar ya mungkin. Tapi kalau di Jawa itu malah lebih luar biasa itu Pak, di dalam hutannya Pak. Topografi itu juga sih Pak, kan kita juga mau ngukur butuh jarak yang pas gitu kan Pak, biar hasilnya nggak under apa overestimate gitu Pak. Pelaksanaan di Sulawesi, Kenapa pelaksanaan di Jawa? kurang lebih sama Pak. Lagi untuk klaster enumerasi yang jarak tempuhnya yang cukup jauh itu sangat berpengaruh kepada fisik dan waktu tempuhnya. Teman-teman kadang sampai 2-3 hari harus sampai di lokasi, pengambilan data, kemudian fungsi kontur mengganggu dalam pengambilan akuratan data, sangat berpengaruh Pak. Jadi ya kami upayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk data itu bisa kami hasilkan dengan baik. Oh ya. Nah, berarti kan tadi hambatan jelas ada. Berarti kan perlu mental yang kuat. Gimana Mas Riki menyiapkan mental? Ya kalau saya normatif aja Pak. Saya selama akan ditugaskan selalu menyiapkan peralatannya. Nggak cuma peralatan untuk pekerjaan Pak ya, seperti alat-alat ukur, tapi juga peralatan untuk sehari-hari pribadi. Misalkan kalau kita mau ngecamp, sudah tahu lokasinya tidak terakses, kita diharuskan camping di lokasi, maka alat-alat yang kita bawa dipastikan harus lengkap semua Pak. Seperti yang pasti nih, teman-teman pasti bawa sleeping bag, pasti bawa kemudian sarung, dan juga obat-obatan pribadi. Karena kalau sudah di lokasi kan otomatis kita
tidak ada sesuatu yang bisa diakses. Jadi untuk obat-obatan pribadi harus disiapkan dari awal seperti itu. Tambah satu apa? Doa. Oh iya, ya itu Pak. Sebenarnya kan ini perlengkapan fisik. Oh iya. Yang non fisik kan psikologis. Oh sih. Kira-kira apa perlu sebelum berangkat, apalagi kan 2018 paling ini ya, paling junior kalau di sini ya, survei paling junior ya 2018 kan. Nah itu dulu pertama berangkat itu perasaannya seperti apa perlu menyiapkan mental seperti apa gitu. Saya ingat waktu itu saya pengalaman pertama IHN yang dekat-dekat itu Pak, itu waktu puncak-puncaknya musim hujan. Saya ingat itu bulan Desember itu kan berarti pas puncak-puncaknya musim hujan. Ngobrol di Kalimantan tiap hari gitu. Iya, hampir tiap hari hujan. Jadi pas saya berangkat itu semua barang-barang yang ada di tas carrier saya itu saya lapisi pakai plastik, bahkan plastiknya double, terutama baju ganti untuk mengantisipasi biar nggak basah pasti kan. Dan mungkin satu hal yang pasti teman-teman akan bawa atau pegang ketika akan kegiatan itu adalah doa dari keluarga pasti. Nah, berarti doa dari pamit Mas Rizky, pamit sama istri, pamit ayah ibu. Oh, alhamdulillah. Doa sehat. Emang doa orang tua nih paling banyak. doa istri juga Pak. Nah, istri. Nah, di tahun 2025 kita akan melaksanakan Generasi tahun yang versi baru. Kalau kita kan generasi 10, Ya. generasi Gen A. udah. Oh, udah kan? Jadi kita orang tua Oh, iya lah. putih semua. Oh iya. Gimana tuh? Harapannya apa? Besok kan kita akan disusun juknis baru Pak ya. Kalau dulu kita melaksanakan kegiatan yang dikenal dengan nama enumerasi hasil BSP atau kita sekarang kita sebut dengan IHN 1.0, besok kita akan berubah juknis baru dengan nama IHN 2.0. Nah, kalau setelah mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh teman-teman dari PSDH, sepertinya kalau dari tanggapan saya, insya Allah ini akan lebih sederhana. Pelaksanaannya akan lebih sederhana, lebih simpel, tanpa meninggalkan atau mengabaikan kualitas dari datanya dihasilkan. Kalau dulu kita harus mencakup areal yang lebih luas, plotnya sangat banyak, sekarang cukup ada 3 plot, lebih sederhana tapi tidak meninggalkan kualitas data yang akan dihasilkan. Saya seperti itu. Oh iya kan, ingat-ingat mereka kan junior kita ya. Iya. Mas. Oh iya. Oh betul. Nah, jadi begini Dekanis. Kalau Dekanis tadi kan saya lihat kan ada hambatannya di inventarisasi hutan nasional yang lama ya. Tadi ada ketap hujan lah, nyatetnya susah, talisnya pakai kertas. Nah harapannya yang di inventarisasi hutan nasional yang baru? Iya, jadi kalau sekarang kan udah pakai tab ya pencatatannya Pak, sistem pencatatannya harapannya kan untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang tadi Pak, biar talisitnya nggak basah, nggak pucel, itu pakai tab itu. Nah harapan saya sih memang pencatatan akan lebih aman, data-data yang dikumpulkan lebih lengkap lagi karena kan pengukurannya juga lebih detail ya Pak, yang setahu saya yang kali ini Pak. Jadi semua data yang diperoleh aman sampai ke tempat tujuan, nggak terpengaruh cuaca, tapi di samping itu juga ternyata dibutuhkan sumber daya yang harus dilatih Pak. Maksudnya kayak yang sepuh-sepuh kan mungkin agak kesusahan, jadi mungkin butuh partner yang lebih muda kayak gitu-gitu sih Pak untuk mengejar teknologi ini gitu Pak. Tapi harapan saya paling utama itu saya dapat lokasi top sih Pak. Ya. Jadi top ini ya. Intinya Tree on Site Forest, berarti di kawasan APL, area penggunaan lain. Kalau Dekanis tadi, tapi Dekanis untung nggak minta ini Bapak Dwi, nggak minta BMN, alat mandi portable. Tadi kan ini nggak ada. Jadi kalau di top itu nggak perlu bawa sarung. Iya, nggak perlu kayak Nggak perlu ya? nyirat di rumah Oh iya. penduduk. Dekat kampung Pak. Emang dulu nggak aman kah? Iya, ini Pak, harapan saya aja Pak, nggak ada yang cuma Karena yang bawa semuanya semua. Oh iya, aman banget. Iya betul. Fantastik harapannya? Fantastik harapannya. Iya. Harapan saya karena saya sudah mengalami
bagaimana perjalanan IHN dengan metode enumerasi PSP yang perjalanan dari waktu yang cukup panjang dengan teknik dan peralatan pada saat itu yang cukup lengkap. Namun di IHN terbaru dengan metode dan alat terbaru ini, saya harap ini suatu terobosan yang baru. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih, saya kira lebih mewakili dari segi keterwakilan, karena mulai dari hutan kering, hutan tanaman, mangrove dan kemudian yang awalnya itu saya memang berpikir pada saat PSP itu yang jarak antar cluster 10 kilo itu pasti ada yang dilewati di antara 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Betul. Padahal itu harus ada keterwakilan. Iya. Apalagi di Sulawesi Tengah paling jarang pada saat PSP itu ada lokasi di mangrove. Hampir dari 365 lokasi cluster enumerasi di Sulteng, mungkin saya lihat itu sekitar hanya tidak sampai 10% itu lokasinya di mangrove. Jadi sangat saya lihat adalah data yang bisa dibilang hilang untuk kita dapatkan karena ada perbedaan jarak dari segi metode enumerasi PSP itu, Pak. Jadi sudah tepat apa yang dilakukan oleh IPSDA ini dengan mengubah beberapa kriteria sehingga bisa ada keterwakilan, apalagi di mangrove. Setelah itu kan bencana tsunami atau kita harus jaga mangrove di sekitar daerah supaya bagaimana mitigasi bencana itu bisa diantisipasi ya. Tambah lagi satu. Apa Pak Dwi? Laporan yang masuk cepat. Iya, Yang kita tunggu itu. Laporannya apa lagi saya? Nggak berani saya. Sama yang muda. Nggak apa-apa Pak. Nah, saya di Palembang juga cepet-cepet juga. Oh iya. Aman lah, aman. mudah-mudahan bisa cepat, Pak. Kalau cluster kan 30 hari kegiatannya, istirahatnya 30 hari. Iya. Kalau ini kan Apalagi laporannya 6 hari Iya. cepat. Karena begitu kita keluar dari lokasi, begitu dapat sinyal langsung kirim, kita terima. Selesai langsung matang Pak. Kalau dulu kan harus kita input manual tuh di Excel, kita olah, kita cari volumenya dan sebagainya. Kalau sekarang begitu keluar dari hutan, dapat sinyal langsung jadi. Saya ingat karena dulu saya pertama kali masuk tuh belajar entry. Nah ya, Belajar entry dulu. Itu belajar ke lapangan. panjang banget ya Pak. Udah terima nasib itu. Kita terharu nggak Pak Badi jawabannya Pak Tasdik? Iya. Kita harus senior surveyor Rimbawan bangga sama adik-adik semua. Iya, waduh. Iya Mas. Oh Mas, kan biar namanya Dwi kan ente lebih tua. Iya. Kelihatan dari rambut kan. Emang rambut putih itu tidak bisa ditipu. Iya. Tapi saya pengalaman. Itu harus dihormati. Pengalaman luar biasa. Iya, kalau kami di Jakarta itu uji petik pelaksanaan tes PPSP, baik itu enumerasi atau renumerasi. Jadi mungkin harinya lebih pendek. Yang satu cari lokasi yang dekat. Oh, cuman begitu Bapak. Jadi kalau kami ini dulu waktu saya sama Bapak Dwi ini masih satu ruangan. Jadi kerjanya memeriksa pekerjaan teman-teman BPKH. Jadi kita cek lokasi waktu itu masih enumerasi TSP PSP namanya ya. Inventarisasi Hutan Nasional 1 Mas. Itu. Jadi kita di posisi quality assurance ya. Menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan BPKH itu sudah benar. Iya. Padahal kita ini benar. Iya betul. Nah, karena kenapa kita cari yang dekat? Karena pekerjaan di kantor entry data menumpuk. Iya. Iya kan? Dengan validasi data sampai keluar data potensi. Oke Bapak Dwi, diiringi dengan kebanggaan. Penutup Bapak Dwi. Boleh. Sekian. Terima kasih Bincang Plano dengan teman-teman Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Terima kasih. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Wah, semangat.